Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahmadita Pasilia, NIM 9414230042. Saya dari kelas D, jurusan Ilmu Ekonomi. Di video kali ini saya akan membuat tugas pengelolaan data panel dengan dosen pengampu Bapak Bobi Rantupayu, SSI, ME, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonometrika 2. Nah, langsung saja kita masuk pada Excel. Di sini sudah ada data. Saya mengambil datanya dari Provinsi Jawa Tengah dengan kurang lebih 35 kabupaten dan kota. Di sini ada Y, X1 dan X2. Y itu POV tingkat kemiskinan, X1-nya PE dan X2-nya TPT. PE itu kemudian kita masuk pada EVIUS, Ctrl N, lalu kita pilih balance panel. Kemudian di start date kita isi 2021 dan akhir tahun kita isi 2023, lalu 15. Kemudian quick, pilih MPT, lalu salin data yang tadi di Excel ke sini. Kemudian kita ganti namanya, situ jadi Y, kemudian yes. Selanjutnya kita ganti dengan X1 dan X2. Kemudian kita blok Y, X1 dan X2-nya, lalu open as equation, hapus C-nya, kita pindahkan C di situ, lalu fixed, lalu oke kan. Nah, ini hasilnya. Kemudian klik view, London, dan ini hasil dari pengelolaan datanya. Selanjutnya estimate options, lalu kita pilih yang random, kita oke kan. View, lalu fixed itu kita pilih yang terakhir. Ini hasil datanya. Kemudian kita pilih equation, kita pilih yang non, lalu oke. View, lalu kita pilih yang fixed atau random. Ini hasil olah datanya yang kita dapatkan. Quick, lalu pilih grup statistik. Sini kita oke kan. Ini hasil korelasinya, korelasi Y, X1, X2. Kita yes. Kemudian quick lagi, view, lalu kita pilih di fixed residual diagnosis. Yes. Kita blok lagi Y, X1 dan X2-nya, pilih open as equation, kita ganti, kita pindahkan ke sisi kiri, resi, kita oke kan. Ini hasil olah datanya. Kemudian view, lalu residual, kita pilih histogram, kita klik view lagi, lalu ke residual, kita pilih yang cross section. Ini hasil data cross sectionnya. Kita view estimation, view lagi. Oke, ini hasil dari regresi datanya. View, kemudian koefisien diagnosis, kita estimate. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada hasil interpretasi dari data yang kita telah oleh sebelumnya.
Nah, di sini ada hipotesisnya H01 itu variabel PE tidak berpengaruh terhadap variabel POV di Provinsi Jawa Tengah. H1 variabel PE berpengaruh terhadap variabel POV di Provinsi Jawa Tengah. H02-nya itu variabel TPT tidak berpengaruh terhadap variabel POV di Provinsi Jawa Tengah. H2 variabel TPT berpengaruh terhadap variabel POV di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya H0 variabel TPT dan PE tidak berpengaruh terhadap variabel POV di Provinsi Jawa Tengah. Dan terakhir variabel TPT dan PE berpengaruh terhadap variabel POV di Provinsi Jawa Tengah. Nah, selanjutnya itu ada hasil uji pemilihan model. Yang pertama hasil uji Chow. Ya, di sini kita telah mengolah datanya dan kita memperoleh hasil. Nilai probability itu 0,000, yang mana lebih kecil dari 0,5, maka yang dipilih itu adalah model FEM. Yang kedua hasil uji Hausman. Setelah kita mengolah datanya, kita mendapatkan hasil seperti ini. Nilai probability-nya itu 0,0812 lebih besar dari 0,5, maka yang terpilih adalah model REM. Selanjutnya uji LM, ya di sini yang kita telah dapatkan dari hasil olah datanya, nilai probability 0,000 lebih kecil 0,05, maka yang terpilih model REM. Berdasarkan hasil uji Chow, uji Hausman, dan uji LM, maka model yang terbaik dalam penelitian ini adalah model REM. Selanjutnya hasil uji asumsi klasik. Yang pertama itu ada uji multikolinearitas. Setelah kita mengolah datanya, kita mendapatkan hasil ini. Nah, koefisien korelasi PE dan TPT sebesar 0,071 lebih kecil 0,85. Ini menunjukkan korelasi yang sangat lemah dan negatif antara kedua variabel, maka dapat disimpulkan bahwa terbebas multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas. Selanjutnya uji heteroskedastisitas. Ini hasil yang telah kita dapatkan dari uji datanya. Nah, dari tabel di atas ini nilai probabilitas atau p-value untuk semua variabel C, PE, dan TPT lebih besar dari 0,05, yaitu 0,656 minus 0,931 dan 2,948. Ini menunjukkan tidak ada variabel yang signifikan secara statistik dalam menjelaskan varians dari residual. Oleh sebab itu tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau lolos uji heteroskedastisitas. Selanjutnya ada uji normalitas. Di sini kita telah mendapatkan grafiknya dari olah data di EFUS. Nah, nilai yang probability Jarque-Bera sebesar 0,543. Ini kita lihat di sini probability lebih besar 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal atau lolos normalitas. Selanjutnya uji autokorelasi. Di sini nilai probability sebesar 0,00 lebih kecil 0,5, maka bisa disimpulkan bahwa asumsi uji autokorelasi tidak terpenuhi atau data tidak lolos uji autokorelasi. Selanjutnya persamaan regresi data panel. Dari yang telah kita dapat dari uji datanya tadi, di sini POV sama dengan 0,08 kurang 0,09 PE tambah 0,26 TPT. Penjelasannya itu sebagai berikut. Yang pertama, nilai konstanta sebesar 0,08 artinya tanpa adanya variabel PE dan TPT, maka variabel POV akan mengalami perubahan sebesar 0,08. Kedua, nilai koefisien beta variabel PE sebesar minus 0,09. Jika nilai variabel lain konstan dan variabel PE mengalami penurunan 1%, maka variabel POV akan mengalami penurunan sebesar minus 0,09. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel PE mengalami kenaikan 1%, maka variabel POV akan mengalami kenaikan sebesar minus 0,9. Dan ketiga, nilai koefisien beta variabel TPT sebesar 0,26. Jika nilai variabel lain konstan dan variabel TPT mengalami peningkatan 1%, maka variabel POV akan mengalami penurunan sebesar 0,26.
Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel TPT mengalami penurunan 1%, maka variabel VOV akan mengalami peningkatan sebesar 0,26. Nah, selanjutnya hasil uji hipotesis. Yang pertama itu ada uji T. Kita ya telah mendapatkan hasil ini seperti yang ada pada rekaman ini. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut. Uji T pada variabel PE diperoleh nilai T hitung sebesar minus 0,931870. Lebih kecil T tabel yaitu 1,9828153 dan nilai sigmanya 0,3536. Lebih besar 0,05, maka H1 ditolak dan H0 diterima. Artinya, variabel PE tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, hasil uji T pada variabel TPT diperoleh nilai T hitung sebesar 2,9488854 kurang T tabel yaitu 1,9828153 dan nilai sigmanya itu 0,8136 lebih besar dari 0,05, maka H1 ditolak dan H0 diterima. Artinya variabel PE tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. T hitung itu kita dapat dari rumus Excel, yaitu kemudian kita masuk pada uji T. Uji F. Nah, di sini nilai F hitung sebesar 4,007197. Kita lihat pada kolom F statistik. Lebih kecil F tabel yaitu 3,933367 dan nilai sigma 0,009687. Lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya variabel PE dan TPT tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya itu uji koefisien determinasi atau R2. Nilai adjusted risk squared itu sebesar 0,079822. Kita bisa lihat di sini. Nah, nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa model regresi yang dianalisis sangat kuat dan variabel-variabel independen yang digunakan dalam model memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel dependen. Nah, itulah hasil dari interpretasi data saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.